Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Devira, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Machiavellian dan Komitmen Profesional terhadap Kecenderungan Individu untuk Melakukan Whistleblowing dengan referensi sebagai variabel moderasi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Supriyadi selaku dosen pembimbing saya yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini. Baiklah, langsung saja. Jadi pada penelitian ini, itu berlatar belakangi dari maraknya kasus korupsi dan kecurangan akuntansi yang berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2022 yang dirilis, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dari 100 dan berada di perangkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Dengan arti bahwa skor di bawah 50 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki masalah serius mengenai korupsi. Whistleblowing sendiri merupakan upaya yang dipercaya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi, baik itu oleh mantan karyawan maupun karyawan, yang terkait praktik-praktik ilegal, tidak bermoral, atau melanggar hukum yang berada di bawah kendali atasannya kepada individu atau pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan perbaikan. Sedangkan orang yang melakukan whistleblowing itu dikenal sebagai whistleblower. Kasus-kasus whistleblowing terkenal, yaitu seperti skandal Enron, itu menyoroti pentingnya peran whistleblower dalam mengungkapkan pelanggaran. Nama-nama seperti Sharon Watkins pada kasus Enron, Cynthia Cooper pada kasus WorkCom, dan Novel Baswedan pada kasus IKTP mencuat sebagai whistleblower yang berani mengungkap kecurangan. Penelitian tentang whistleblowing memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari korupsi. Dibuktikan dengan dilakukannya penelitian di berbagai negara, termasuk di Tiongkok, Niagara, Pakistan. Whistleblowing sendiri merupakan topik yang menarik di Tiongkok karena hal ini dianggap uh, dapat merusak nilai budaya harmonis negara tersebut. Soalnya itu rumusan masalah di planet ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama pentingnya alat untuk mendeteksi kecurangan. Peningkatan skandal kecurangan di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan kebutuhan mendesak akan alat untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu alat yang digunakan adalah whistleblowing ini, di mana individu melaporkan tindakan ilegal kepada pihak berotoritas. Meskipun Indonesia menerapkan whistleblowing system, implementasinya dinilai kurang optimal, sehingga menyebabkan terjadinya sedikit individu yang bersedia menjadi whistleblower. Tanya itu risiko dan dilema etika dalam whistleblowing. Whistleblowing sendiri dihadapkan pada risiko dan dilema etika, di mana whistleblower sering mengalami keraguan dan distraksi akibat dilema etis yang mereka hadapi. Di satu sisi, whistleblower akan dianggap sebagai seorang pengkhianat karena telah mengungkapkan rahasia individu lain atau organisasi. Namun di sisi lain akan dianggap sebagai pahlawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis sehingga berani untuk mengungkapkan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sekalipun pelakunya adalah teman, atasan, ataupun sahabatnya sendiri. Misalnya itu peran mahasiswa dalam whistleblowing. Mahasiswa diidentifikasi sebagai kelompok yang dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kecurangan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelapor atau pengawas pergerakan untuk kemajuan bangsa ini. Mahasiswa adalah individu yang kritis dalam mengevaluasi keadaan di sekitarnya, dan mereka juga dikenal sebagai agen perubahan yang membawa perubahan positif. Sehingga menjadi calon akuntan, mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi individu yang mampu mengungkapkan kebenaran dan menjalankan pekerjaannya dengan kejujuran. Hal ini disebabkan mahasiswa akuntansi yang memiliki masa depan sebagai calon akuntan ataupun auditor memiliki kemungkinan yang tinggi menghadapi aksi ilegal dalam karirnya. Selanjutnya itu pengaruh kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional. Faktor-faktor seperti kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi niat individu untuk melakukan whistleblowing. Kepribadian Machiavellian cenderung memiliki dampak negatif, sementara komitmen profesional memiliki pengaruh positif. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari paper ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, apakah Machiavellian memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang kedua, apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Selanjutnya yang ketiga, apakah retelasi memoderasi Machiavellian terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Dan yang keempat, apakah retelasi dapat memoderasi komitmen profesional terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Motivasi dari penelitian ini sendiri yaitu
Adanya isu korupsi dan pelanggaran etika di dunia bisnis dapat dan pemerintahan merupakan fokus perhatian publik, di mana dalam era di mana etika bisnis dan transparansi menjadi sorotan utama, pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana faktor Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing dapat membantu organisasi membangun budaya bisnis yang lebih etis. Penelitian ini memiliki potensi untuk membantu organisasi membangun budaya bisnis yang lebih etis dengan memahami pengaruh faktor Machiavellian dan komitmen profesional terhadap whistleblowing. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang dampak retaliasi sebagai variabel moderasinya yang dapat membantu merancang kebijakan perlindungan bagi para pelapor. Selain itu, masih terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, di mana diperlukan penelitian ulang yang lebih cermat dan komprehensif mengenai kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Selanjutnya kontribusi dari penelitian ini terbagi dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis, yaitu yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing. Yang kedua itu berperan dalam pengembangan kerangka teoritis, serta menjadi acuan penting bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi topik intensi whistleblowing. Tanya untuk kontribusi praktisnya yaitu bagi perguruan tinggi menjadikan pertimbangan untuk meningkatkan platform pengaduan internal perguruan tinggi dan juga sebagai pertimbangan kebijakan whistleblowing sistem pada perguruan tinggi. Bagi mahasiswa ini akan menjadikan bahan pertimbangan mahasiswa untuk lebih peka terhadap fraud di sekitarnya dan agar memiliki intensi whistleblowing pada dirinya sebagai salah satu fondasi sebagai calon akuntan. Selanjutnya itu sebagai sarana untuk mempertimbangkan pembelajaran dan penerapan whistleblowing bagi mahasiswa sejak ini. Mata ini menggunakan teori atribusi. Teori atribusi sendiri merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain, dan mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Hipotesis pada ini ada empat, yaitu yang pertama, Machiavellian berpengaruh negatif terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Hipotesis kedua yaitu komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Dan hipotesis yang ketiga, retaliasi memperkuat pengaruh sifat Machiavellian terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Dan hipotesis keempat yaitu retaliasi memperkuat pengaruh komitmen profesional terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Dengan kerangka penelitian seperti yang tersedia pada slide tersebut. Selanjutnya, untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 4 variabel, yaitu dalam penelitian ini melibatkan 1 variabel dependen, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, dan 2 variabel independen, yaitu Machiavellian dan komitmen profesional, dan 1 variabel moderasi, yaitu retaliasi. Sifat Machiavellian diukur dengan menggunakan kuesioner dikembangkan oleh Dalton dan Wright pada tahun 2012. Untuk mengukur komitmen profesional menggunakan skala 5 item dari Dwyer et al. Pada tahun 2000 yang kemudian dikembangkan oleh Urumsah et al. Pada tahun 2018. Dan dalam pada ini, intensi whistleblowing itu diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hakima et al. Pada tahun 2017 dan Bagustianto dan Rupolis pada tahun 2013. Dan dalam pada ini, referensi diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Liliana Ricci dan Nudik pada tahun 2009 dan Bartlett et al. Pada tahun 2019. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa di Indonesia dengan sampel penelitian yaitu mahasiswa akuntansi yang ada di Indonesia menggunakan rumus Hare et al. Yaitu jumlah indikator yaitu dalam ini menggunakan 28 indikator kemudian dikalikan 5 sehingga item pertanyaan dikalikan 5 sehingga dapat jumlah responden yaitu sebanyak 140 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang disebarkan melalui kuesioner atau G-form dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Dengan persamaan regresi seperti yang terlihat pada slide PPT berikut, yang kemudian nantinya akan dianalisis menggunakan SPSS. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.